Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan kasus 1 pada buku Praktikum PPN dan Praktikum PPNBM oleh R.Widi Ardianto pada buku Salemba 4. Nah, untuk mengerjakan kasus 1, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang isi dalam buku ini. Yang pertama adalah bab 1, di mana bab 1 ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, lalu ada penomoran faktur. Nah, penomoran faktur ini sebenarnya kalau kita bilang penting, tetapi mungkin tidak perlu tidak perlu dihafalkan gitu. Cukup teman-teman pahami saja. Jadi pada halaman 2 dan halaman 3 itu ada penomoran faktur. Nah, di sini ada kode transaksi, ada kode status, ada kode jenis pajak, dan lain sebagainya. Ini nanti untuk mengisi dokumen-dokumen perpajakan. Berikutnya adalah kode jenis pajak dan setoran, lalu tanggal penyetoran dan pelaporan pajak, dan yang terakhir pedoman umum. Nah, lanjut saja ke bab 2 ya. Untuk bab 2 itu adalah menjelaskan tentang informasi umum perusahaan. Informasi umum perusahaan dijelaskan yaitu kita ketemu dengan PT Texindo ya, PT Texindo Raya Indonesia. Di situ ada data pengurus dan pemegang sahamnya, lalu ada instruksi kerja yaitu instruksi 1 sampai dengan 6. Nah, instruksi kerja ini yaitu instruksi 1 Juli, nanti 2 Agustus, September, dan sampai dengan Desember gitu ya. Lalu ada formulir perpajakan, itu halaman 18 sampai dengan 104. Itu terdiri dari faktur-faktur ya. Faktur dalam halaman 20 itu kita sebutnya nota gitu aja ya, biar nggak terjadi pengertian ganda antara kok sudah ada faktur suruh bikin faktur lagi gitu ya. Oke, berikutnya adalah ada kertas kerja. Nah, ini teman-teman nanti mengerjakannya pada kertas kerja halaman 106 sampai dengan 192. Kertas kerja ini berisi kertas kerja dari instruksi 1 sampai dengan instruksi 6. Oke, sekarang teman-teman untuk mengerjakan instruksi 1 silakan dibuka halaman 18 dan halaman 106. Saya akan bacakan instruksi 1 yaitu bulan Juli ya. Pada instruksi 1 ini terdapat 6 perintah yang harus dikerjakan. Yaitu yang pertama, buatlah faktur pajak berdasarkan transaksi penyerahan BKP atau JKP bulan Juli 2016. Tanggal pembuatan faktur pajak sama dengan tanggal transaksi. Ini artinya walaupun pembayaran berbeda hari dengan penyerahan, maka tanggal ditulis di faktur pajak adalah tanggal yang tertera di faktur atau yang dinota. Khusus Seven Nusantara Timur, faktur pajaknya dibuat faktur pajak gabungan, di mana tanggal faktur menggunakan tanggal penyerahan yang terakhir. Nah, sekarang teman-teman bisa membuka halaman 18 dan halaman 106. Pada halaman 18 itu ada nota ya dengan PT ABC Family. Nah, cara pembuatan fakturnya langsung saja tadi disebutkan bahwasannya yang pertama itu adalah kodenya 201, maaf ya. Jadi 201 pada halaman berapa? Yaitu pada halaman 2. Ingat, halaman 2 penomoran faktur pajak itu ada 2 digit kode transaksi dan 13 digit nomor seri faktur pajak. Sehingga ini saya contohkan untuk yang bulan lainnya ya. Oke, yang Oktober saja biar enggak ini. Nah, di sini nah ini maksudnya 010 914 nah 00000215. Berarti kalau untuk yang PT ABC ini kita ganti 201 karena 201 ya. Lalu ada nama, alamat NPWP ini sudah ada di dalam kertas kerja ya, halaman 106. Lalu namanya kita isi siapa? Di halaman 18 kita isi dengan PT ABC Family. Alamatnya ada di situ.
Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 6 Metro. Nah, nanti NPWP-nya juga sudah ada di dalam fakturnya. Jadi silahkan teman-teman salin. Lalu pada halaman berikutnya yang bawah itu adalah ada kan nama barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ini juga teman-teman silakan isi sesuai dengan yang ada di PT ABC Family halaman 18. Persis ya. Lalu nanti di sini juga teman-teman tinggal isi saja sesuai dengan yang ada di halaman 18. Nah, berikutnya di sini kenapa Hansen Tanaka? Karena dia sebagai direktur. Di dalam buku tadi disebutkan halaman, sebentar saya bukakan. Nah, halaman 11 ya, Hansen Tanaka. Ini jabatan pengurusnya sebagai direktur. Nah, di situ teman-teman silahkan isi. Mulai dari halaman 106 sampai dengan halaman 110. Nah, kita lihat kalau tadi 201 di halaman 18 ya. 201 itu siapa? Yaitu si PT ABC Family. Lalu 202-nya siapa? Nah, kita lihat di sini di bulan Juli. Nomor 2 adalah CV Nusantara Timur. Ingat ya, di dalam soal sudah dikatakan bahwasanya CV Nusantara Timur ini faktur pajaknya dibuat faktur pajak gabungan, di mana tanggal faktur menggunakan tanggal penyerahan terakhir. Sehingga kita tidak pakai ini ya. 201 tadi PT ABC Family. 202-nya siapa? PT Baja Kuat yang ada pada halaman 19. Lalu 203-nya siapa? 203-nya adalah PT Lampung Distributor Jaya. 204-nya Tarungga Baja, baru 205-nya itu adalah CV Nusantara Timur. Nah, ingat karena CV Nusantara Timur tadi faktur pajak gabungan, maka yang ada di sini itu adalah teman-teman gabung barang-barangnya ya. Jadi ada dua ya, dua yang kalian isi di sini. Nah, itu untuk yang halaman 106 sampai dengan 10, maaf. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, cek faktur pajak atau dokumen lain atas transaksi penerimaan BKP atau JKP. Apakah semuanya sudah diterima? Faktur pajak PT Jelita merupakan faktur pajak gabungan di mana tanggal faktur adalah tanggal penyerahan terakhir. Kita lihat keterangannya. Fungsi pengecekan ini adalah supaya tidak ada faktur pajak, pembelian atau masukan yang tercecer. Dalam dunia bisnis ini sangat penting karena faktur pajak PPN masukan yang tercecer itu adalah merugikan bagi perusahaan. Kita sudah bayar, tetapi kita tidak bisa mengakui kalau belum ada faktur pajaknya. Sehingga kita harus mengecek nih, dari mana ini ngerjainnya Bu? Gitu ya. Kita lihat halaman 22. Kita cek dengan halaman 26 ya. Halaman 22 itu ada kita ketemu dengan siapa? PT Jelita. PT Jelita tadi kan untuk faktur gabungan ya, berarti jangan cek dulu. Yang berikutnya adalah halaman 22 PT Kamikal Asia Prima. Nah, kita lihat di halaman 26. Sudah benar belum? Oh, sudah benar ya, bahwasanya PPN-nya 214. Nah, itu silahkan teman-teman cek sampai dengan halaman terakhir, yaitu halaman 31. Kita hanya mengecek saja ya. Lalu di halaman berikutnya yaitu isikan SPT masa PPN untuk masa pajak Juli 2016. Ingat, pembuatan SPT berasal dari halaman belakang atau lampiran. Isi lampiran SPT dari halaman 117 ke halaman 113. Sekarang teman-teman buka halaman 117. Nah, 117 ke 113. Tidak semua lampiran terisi, jadi tergantung dari data perusahaan tersebut.
lampiran harus terisi lengkap dari atas, yaitu nama PKP, NPWP, dan lain sebagainya, sampai dengan bawah jumlah. Perhatikan kode di bagian jumlah bawah di setiap lampiran SPT. Setelah semua data terisi, pindahkan ke halaman 112. Rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Setelah semuanya terisi, baru lanjutkan ke SPT masa halaman 111. Oke, sekarang kita lihat halaman 117. Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Formulir B3. Ada enggak? Enggak ada di kasus 1 ya, sehingga B3 yang bawah sendiri jumlah itu 0. Lalu kita lari ke halaman 116. Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP. Nah, dalam negeri bulan Juli ini kita ada enggak pembelian di dalam negeri? Ada kan? Jadi nanti teman-teman tulis ada PT Kamikal, ada CV Padang, ada PT Jelita. Nah, itu tadi teman-teman silahkan isi. Nah, lalu di bawah sendiri di jumlah. Jumlahnya itu ada kode berapa? B2. Ingat ya, B2 ada isinya. Lalu lari lagi ke 115. Kita lihat. Daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP. Pada bulan Juli tidak ada impor kan? Maka B1 ini kita nolkan, tidak isi ya. Lalu halaman 114, daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Kita ada penjualan enggak di dalam negeri? Ada Bu, ada apa saja? Ada ABC, Tarungga Baja, CV Nusantara Timur tadi kan. Nah, teman-teman yang sudah buat fakturnya itu silahkan isi di 114. Lalu A2-nya berarti terisi. Berikutnya 113 adalah daftar ekspor BKP berwujud. Di bulan Juli PT Texindo ini tidak ada ekspor sehingga tidak perlu kita isi. Baiklah, lalu ini kan sudah terisi semua. Setelah semua terisi, pindahkan ke halaman 112. Sekarang teman-teman silakan buka halaman 112. Nah, di halaman 112 itu adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Di situ teman-teman sudah ada kode-kodenya ya. Ada A1, A2, 1, 2, 3, 4, B1, B2, B3. Nah, ini tinggal teman-teman isi sesuai dengan lampiran yang di belakang tadi ya. Jadi tinggal copy paste saja. Nah, untuk yang 1, 2, 3, 4, ini rincian penyerahan dalam negeri ini adalah keterangan dari A2 itu teman-teman pecah saja gitu ya. Dipungut sendiri artinya kita yang memungut. Dipungut oleh pemungut PPN itu adalah kepada bendaharawan pemerintah. Jadi atas transaksi tersebut mereka sudah memungut. Nah, sehingga kita tidak perlu isikan. Sehingga misalnya nih tadi di A2 itu ada 1M. Ternyata kita ada transaksi dengan bendaharawan pemerintah sebesar 500 juta. Nah, itu berarti kita isi 1 500 juta, yang kedua 500 juta gitu. Jumlahnya ada di mana? Di A2-nya itu 1M misalnya. Itu seperti itu ya. Lalu kita lihat yang paling bawah 3 Romawi 3. Perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kita lihat ya di B1 ada kompensasi kelebihan PPN pada masa pajak sebelumnya. Ini kalau ada kelebihan PPN itu kan dikompensasikan di masa pajak berikutnya. Berarti kalau ini bulan Juli harusnya ada keterangan Juni. Juni ada kelebihan 1 juta, berarti kita tulis di bulan Juli 1 juta. Kalau tidak ada keterangan, asumsinya berarti kurang bayar bulan Juni sehingga dia membayar pajak gitu ya. Oke. Lalu ke SPT. SPT itu teman-teman juga tinggal menyalin dari halaman 112 ya. Silakan disalin ya. Nanti teman-teman tinggal cek itu kodenya ada 1, 2, 3, 4 lah itu tinggal disalin. Nah 1, 5 itu juga teman-teman tinggal disalin.
lalu kita peroleh kurang bayar atau lebih bayar. Nah, berikutnya buat surat setoran pajaknya jika berdasarkan pengisian SPT masa terdapat kurang bayar. Kemudian setorkan ke bank kita. Nah, ini khusus kurang bayar. Tapi kalau lebih bayar, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ini bulan Juli, berarti nanti kalau lebih bayar dikompensasikan di bulan Agustus. Berarti yang direkapitulasi tadi di pajak masukan itu diisi kalau lebih bayar. Kalau kurang bayar tinggal kita bayar saja. Oke, begitu ya. Nah, ini selamat mengerjakan. Semoga dengan penjelasan ini, penjelasan dari langkah-langkah saya ini, teman-teman jadi lebih paham, bisa mengerjakan lagi. Oke, selamat mengerjakan dari rumah. Subscribe, like, dan komen. Kalau masih belum paham bisa diulang-ulang lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.